Pemirsa, lalu lintas jalanan ibu kota lengang setelah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Begitu juga dengan toko-toko yang memilih tutup. Dan berikut laporan rekan Gaby Natasha dan juru kamera Rustam Harahap dari kawasan Pangkalan Jati, Kalimalang, Jakarta Timur. Ya, di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar ini di hari Jumat 10 April 2020 hingga malam hari ini, situasi dan kondisi di perbatasan Kota Bekasi dan juga Jakarta terpantau cukup lengang dibandingkan hari biasanya sebelum adanya virus corona ataupun COVID-19 masuk ke Indonesia. Kami tidak menemukan adanya aktivitas warga ataupun masyarakat yang berarti seperti berkerumun, berkumpul, ataupun pergi berjalan-jalan di sekitaran perbatasan Kota Bekasi dan juga Jakarta. Selain aktivitas dari warga ataupun masyarakat, kami juga tidak menemukan adanya aktivitas dari ojek online yang berkerumun menunggu pesanan. Karena memang di hari pertama penerapan PSBB ini yang jatuh pada hari Jumat 10 April 2020 bertepatan dengan Hari Raya Nasional wafatnya Isa Al-Masih, pertokoan di sekitar perbatasan dari Kota Bekasi dan juga Kota Jakarta ini mayoritas tutup dan tidak beroperasi. Sementara itu untuk lalu lintasnya sendiri terbilang juga cukup lengang dibandingkan hari biasanya sebelum adanya virus corona ataupun COVID-19 masuk ke Indonesia. Namun meskipun terbilang cukup lengang, masih ada aktivitas dari kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang melintas, baik itu dari arah Bekasi menuju Jakarta ataupun dari arah Jakarta menuju ke Bekasi. Dan seperti yang dapat kami sampaikan, informasi lainnya yakni PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar ini resmi diterapkan pada hari Jumat 10 April 2020 hingga 14 hari ke depan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020. Dan langkah ini diambil oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ataupun virus corona di Indonesia. Dari Jakarta, Gaby Natasha, Rustam Harahap, dan Adi Suryananda melaporkan. Pemirsa, penerapan PSBB berimbas ke transportasi umum. Di Stasiun Manggarai sempat terjadi miskomunikasi antara penumpang dan petugas komuter lain terkait jadwal KRL. Dan berikut laporan Revikasi Barani dan juru kamera Didit dan juga Yudatio dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Sosial berskala besar atau PSBB yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini berimbas pada sejumlah transportasi umum. Dan salah satunya adalah komuter lain. Di mana pantauan kami di hari pertama penerapan PSBB ini di Stasiun Manggarai ini dari pagi hingga siang hari cukup sepi dari kehadiran penumpang. Namun berbeda kondisinya ketika sore hari jelang malam hari, di mana kami memantau tadi sempat terjadi kepadatan penumpang, di mana terjadi miskomunikasi antara informasi yang diberikan PT KCI dengan informasi yang didapatkan oleh para penumpang, di mana para penumpang mengetahui bahwa untuk jam operasional memang mengalami perubahan, yakni hanya dari pukul 6 pagi hingga 6 sore saja. Namun 6 sore ini adalah keberangkatan dari stasiun awal, yakni Stasiun Jakarta Kota. Sementara penumpang mengetahui informasi bahwa di lapangan yang terjadi adalah Stasiun Jakarta Kota untuk menuju ke Bogor ini terakhir pada pukul 17.20, sehingga di atas pukul 17.20 ini hanya sampai Stasiun Manggarai saja, sehingga para penumpang yang terpaksa diberhentikan sampai Stasiun Manggarai ini mengeluhkan kepada pihak pelayanan dari Stasiun Manggarai, dan akhirnya pada hari ini pihak dari Stasiun Manggarai ini memberikan dispensasi atau kompensasi di mana diberikan tambahan kereta untuk menuju perjalanan ke Bogor. Dapat kami informasikan selain jam operasional juga terjadi pembatasan selama masa PSBB ini, yakni untuk jumlah penumpang, yakni satu gerbong hanya dibatasi maksimal 60 orang penumpang saja. Penerapan PSBB ini masih akan berlangsung selama 14 hari ke depan, terhitung pada tanggal 10 April ini hingga 23 April mendatang, namun dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan terkini. Dari Jakarta, Revikasi Barani, Yudatio, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penerapan pembatasan sosial berskala besar pada hari pertama secara umum berjalan baik. Begitu juga dengan penyaluran bantuan sosial untuk warga Jakarta. Alhamdulillah, ini hari pertama PSBB sejauh ini berjalan baik. Pembagian kebutuhan pokok untuk masyarakat prasejahtera juga berjalan dengan baik. Jadi kita memberikan kira-kira 20.000 per hari ini.
untuk 20.000 KK, nanti totalnya akan ada 1,2 juta. Cuman hari ini 20.000 dan kemarin. Lalu jalan-jalan di Jakarta relatif sangat sepi. Dibandingkan kemarin-kemarin, sekarang sangat-sangat sepi. Penertiban juga kita mulai, tapi persuasif. Kalau ada yang berkumpul diingatkan, patroli petugas Satpol, petugas dari kepolisian dan TNI juga semuanya berjalan. Saya berharap seluruh masyarakat untuk berdiam di rumah. Mari kita sama-sama sadari bahwa ini bukan soal tidak pergi, ini soal memotong mata rantai virus. Nah, hari ini memang bersamaan dengan hari libur, jadi suasananya memang suasana yang lebih sepi. Nanti kita pantau besok seperti apa. Penerapan hari pertama pembatasan sosial berskala besar di Ibu Kota Jakarta masih ditemukan sejumlah pelanggaran. Petugas mengimbau para pengendara agar memakai masker dan mentaati aturan yang berlaku. PSBB, apakah penggunaan masker termasuk jumlah penumpang? Silakan, kami hanya melaksanakan tindakan preemptif. Melalui pengeras suara, petugas kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat serta Sudin Perhubungan Jakarta Barat memantau pergerakan kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui perbatasan wilayah Jakarta dengan Tangerang di Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Satu persatu kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang pengendaranya tidak memakai masker pun langsung dihentikan petugas. Tak hanya memberi imbauan, petugas juga menurunkan penumpang kendaraan roda 4 yang tidak sesuai aturan. Bahkan kendaraan yang menyalahi aturan tidak diperkenankan masuk menuju Jakarta dan diminta putar balik arah kembali menuju ke jalan arah Tangerang. Hari ini sudah mulai diberlakukannya PSBB untuk wilayah DKI Jakarta. Tentu ada beberapa checkpoint di Jakarta yang kita bangun. Ada 33 checkpoint keseluruhannya untuk memeriksa sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan yang diatur dalam PSBB tersebut. Razia hari pertama pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta juga digelar petugas gabungan dari Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat dan Sudin Perhubungan di Perempatan Tugu Tani Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Pengendara roda 2 yang kedapatan berboncengan serta tidak mengenakan masker langsung diberhentikan petugas. Salah seorang penumpang bahkan tidak mengenakan masker dan merokok di sepanjang perjalanan. Meski telah ada imbauan dari pemerintah melarang ojek mengangkut penumpang, pengemudi ojol mengaku terpaksa membawa penumpang dengan sistem tawar-menawar harga tanpa menggunakan aplikasi demi bisa mendapatkan penghasilan harian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Razia untuk menegakkan PSBB di ibu kota memang belum dilakukan di semua titik. Di sejumlah wilayah masih ditemukan pelanggaran PSBB. Di hari pertama pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona belum terlihat perbedaan yang mencolok di Jakarta. Jalanan terlihat lebih sepi dari biasanya karena hari ini bertepatan dengan hari libur nasional. Namun sejumlah warga masih nekat beraktivitas di luar rumah. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Pemkot Jakarta Timur patroli ke sejumlah tempat yang rawan menjadi tempat kerumunan masyarakat di kawasan Pulau Gadung. Kerumunan warga pun dibubarkan petugas. Di dalam Pergub 30 tahun 2020 memang mengamanatkan tentang sanksi, ya, tentang sanksi pidana. Ya, kalau misalkan memang di lapangan nanti ada yang ngeyel dan sebagainya, makanya kami melibatkan dari Polri, kemudian dari TNI juga ini dalam rangka penegakan aturan tersebut. Masih ditemukan pula pengendara motor yang tidak menjaga jarak aman dengan tetap berboncengan. Tak hanya pengendara roda 2, banyak pengemudi angkutan umum roda 3 jenis bajai juga mengangkut penumpang lebih dari 1 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan dan kontributor iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar salah satunya dengan mengatur jumlah penumpang pada kendaraan pribadi dan juga angkutan umum. Hanya beberapa sektor yang diizinkan beroperasi selama PSBB di ibu kota. Pembatasan sosial berskala besar mengatur pembatasan penumpang pada kendaraan pribadi dan angkutan umum di DKI Jakarta. Jumlah penumpang yang diangkut dalam kendaraan pribadi dan angkutan umum dibatasi hingga penempatan tempat duduk penumpang. Dalam satu rangkaian moda raya terpadu atau MRT, hanya boleh mengangkut 60 orang.
Sementara angkutan lintas raya terpadu atau LRT tidak bisa lebih dari 30 orang dalam satu rangkaian kereta. Transjakarta kategori single bus dibatasi 30 orang per bus. Sementara Transjakarta kategori articulate bus dibatasi hanya 60 orang. Taksi hanya dapat mengangkut 2 penumpang, sedangkan bajai hanya dapat mengangkut 1 penumpang. Untuk aplikasi ojek daring juga menonaktifkan sementara layanan antar penumpang, dan penggunaan hanya bisa mengakses layanan pengantaran barang dan makanan. Kapal dari dan ke Kepulauan Seribu hanya beroperasi seminggu sekali. Untuk penumpang mobil pribadi kategori sedan yang berkapasitas 4 penumpang hanya bisa mengangkut 3 penumpang dengan aturan 1 pengemudi dan 2 penumpang di belakang. Sementara mobil pribadi dengan kapasitas 7 penumpang hanya boleh mengangkut 4 penumpang dengan 1 pengemudi, 2 di tengah dan 1 di belakang. Lalu sepeda motor pribadi bisa berboncengan tetapi wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan helm. Penggunaan kendaraan pribadi hanya diizinkan untuk berpergian memenuhi kebutuhan pokok dan kegiatan yang dikecualikan, seperti aktivitas instansi pemerintah, perwakilan diplomatik dan organisasi internasional, BUMN, BUMD, lalu bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi, teknologi informasi, keuangan, logistik, konstruksi, dan industri strategis. Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara penanganan Corona Ahmad Yuryanto kembali menginformasikan data terbaru perkembangan Corona di Indonesia. Saat ini tercatat 3.512 pasien positif, 282 sembuh, dan 306 meninggal dunia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona Ahmad Yuryanto kembali menginformasikan data terbaru perkembangan Corona di Indonesia. Saat ini tercatat 3.512 pasien positif, 282 pesembuh, dan 306 meninggal dunia. Pemerintah telah memutuskan untuk memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menangani penyebaran virus corona. DKI Jakarta sudah menerapkan PSBB mulai hari ini. Hakikat dari kegiatan pembatasan sosial berskala besar sebenarnya adalah untuk menegaskan kembali tentang pembatasan aktivitas sosial orang per orang yang sangat memungkinkan terjadinya penularan kasus ini dari seseorang yang positif COVID-19 kepada orang lain yang sangat rentan. Oleh karena itu, mari kita patuhi bersama tentang ketentuan-ketentuan physical distancing. Pemerintah terus menghimbau masyarakat untuk patuh dan disiplin agar pemutusan rantai penularan virus corona dapat tercapai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.